Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan sistem informasi manajemen keperawatan. Pada kali ini kita akan membahas topik yaitu prinsip dokumentasi keperawatan berbasis digital atau berbasis elektronik. Dokumentasi keperawatan merupakan bagian integral dari proses keperawatan dan memiliki peran yang sangat penting. Dengan adanya dokumentasi keperawatan, maka profesional keperawatan dapat memutuskan tindakan dan asuhan keperawatan yang terbaik untuk klien. Dengan adanya dokumentasi, maka setiap asuhan keperawatan itu bisa tercatat dengan baik dan perawatan ke depan itu bisa direncanakan dengan matang, sesuai dengan evidence base, sesuai dengan kajian yang telah ada, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Urgensi dokumentasi keperawatan, Dalam hal ini, dokumentasi keperawatan ini harus clear, artinya jelas, akurat, dan dapat diakses. Merupakan elemen penting dari asuhan keperawatan yang aman, berkualitas, dan berdasarkan bukti atau evidence base. Evidence based nursing practice. Jadi asuhan keperawatan yang aman, yang berkualitas dan sesuai bukti itu harus terlihat dari bentuk fisik, bentuk fisiknya yaitu dalam bentuk dokumentasi keperawatan. Nah, prinsip dokumentasi keperawatan berdasarkan ANA itu ada 6 aspek, Berdasarkan American Nursing Association atau ANA itu ada 6 aspek. Yang pertama adalah documentation characteristic. Maksudnya adalah pendokumentasian keperawatan harus dapat memenuhi karakteristik yaitu singkat, padat, jelas, aksesnya mudah, lengkap, dapat diteliti, jelas waktunya, mencerminkan asuhan keperawatan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di sini dokumentasi keperawatan adalah benar-benar dokumen yang dicatat oleh tenaga keperawatan yang dapat diakses oleh siapapun itu di bidang keperawatan, khususnya mereka yang terlibat dalam perawatan pasien mau itu perawat, mau itu dokter. Kemudian harus ditulis dengan jelas, padat, dan terintegrasi sehingga bisa diaudit nantinya, Kenapa saya bilang di sini adalah audit? Karena salah satu bentuk bentuk dari audit dokumen klinis adalah catatan perkembangan pasien terintegrasi, Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah education and training. Artinya, dokumentasi keperawatan itu harus bisa memfasilitasi setiap tenaga keperawatan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan dokumentasi keperawatan. Harus ada pelatihan tersendiri untuk melakukan dokumentasi yang baik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dokumentasi keperawatan itu bukan dokumentasi yang sembarang asal tulis. Bukan asal tulis. Bukan asal tulis, tapi dokumentasi keperawatan itu ada standarnya. Ada standarnya. Apa yang harus ditulis? Itu ada di standar dokumentasi keperawatan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan policies and procedures. Setiap tenaga keperawatan itu wajib paham tentang regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan dokumentasi keperawatan. Regulasi dan kebijakan. Jika kita berbicara berkaitan dengan regulasi, maka ada undang-undang yang kita bicarakan, Ada undang-undang, ada peraturan Menteri Kesehatan, ada peraturan pemerintah mungkin,
gitu ya, dan peraturan-peraturan lainnya. Dokumentasi keperawatan adalah salah satu bentuk, gitu ya, salah satu bentuk dari catatan pasien atau rekam medis pasien dalam hal ini. Karena di dalam dokumentasi keperawatan atau di dalam catatan perkembangan pasien itu akan dilihat histori atau sejarah, gitu ya, sejarah riwayat pengobatan pasien, gitu ya, riwayat perawatan pasien, apakah sudah sesuai dengan SOP keperawatan berdasarkan diagnosisnya atau tidak. Oleh karena itu ingat, gitu ya, ingat bahwa dokumentasi keperawatan itu adalah tanggung jawab setiap tenaga keperawatan yang melakukan asuhan keperawatan pada level vaskes apapun, karena dokumen keperawatan itu adalah salah satu bentuk dari rekam medis pasien. Dan rekam medis pasien dilindungi oleh regulasi, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ketika ada undang-undang, ketika ada sebuah regulasi, maka ada yang namanya sanksi ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik, ketika kita melakukan sebuah kewajiban, maka kita akan mendapatkan reward, gitu ya. Tapi kalau kewajiban itu kita langgar, maka biasanya kita akan mendapatkan sanksi, gitu ya. Nah, jangan main-main dengan dokumentasi keperawatan, gitu ya, karena tadi dokumentasi keperawatan adalah salah satu bentuk, salah satu bagian dari rekam medis pasien. Kemudian, prinsip yang keempat berkaitan dengan protection system. Baik dokumentasi yang manual dan elektronik itu harus menjamin bahwa data harus aman, melindungi privasi klien, dan bersifat rahasia pada data yang sangat sensitif. Artinya apa? Artinya, pada dokumentasi keperawatan yang berbasis elektronik atau berbasis digital itu harus dipastikan sistem keamanannya, sistem proteksi dari penyimpanan dokumen itu sendiri, gitu ya. Tidak sembarang file itu disimpan dalam komputer sembarangan, gitu ya. Harus pada satu data center, harus disimpan pada server tertentu, sehingga apa? Sehingga bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja yang memiliki akses terhadap sistem, gitu ya, jika itu berbasis digital ataupun elektronik. Pun demikian kalau misalkan dokumentasinya itu dalam bentuk manual, maka penyimpanannya itu bisa disimpan dalam satu tempat yang aman, menjamin bahwa dokumen tersebut tidak akan keluar, tidak akan jatuh ke tangan orang yang bukan haknya, atau bukan atau orang yang tidak diatur oleh undang-undang atau hukum, sehingga ya, dokumen tersebut tidak disalahgunakan. Nah, itu berkaitan dengan prinsip dokumentasi, berkaitan dengan protection system. Selanjutnya, yang kelima adalah documentation entries. Maksudnya apa? Setiap kali data ditulis atau dimasukkan ke dalam sebuah sistem, gitu ya, maka harus memenuhi aspek akurat, valid, lengkap, terdapat tanggal, terdapat autentikasi tenaga kesehatan, jelas dan dapat dibaca, serta ditulis menggunakan bahasa standar jika menggunakan terminologi tertentu, gitu ya. Jadi ketika mengentry, menuliskan dokumentasi keperawatan, tidak asal menulis yang tidak asal membuat rumput yang bergoyang, gitu ya. Kenapa? Karena kalau cuma rumput yang bergoyang, nanti dibaca oleh tenaga kesehatan yang lain,
dan jika memang dia memerlukan data tersebut kemudian tidak terbaca, apa yang akan dihasilkan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Catatannya dia tidak kebaca, gitu, bagaimana saya harus menegakkan diagnosis? Bagaimana saya harus merencanakan tindakan keperawatan yang akan datang? Kalau misalkan catatannya aja tidak terbaca. Pun demikian dengan autentikasi, gitu ya. Autentikasi di sini maksudnya adalah dibubuhi dengan tanda tangan, dengan nama yang lengkap, gitu ya. Itu maksud dari autentikasi. Nah, kalau yang dia sifatnya berbasis elektronik, autentikasi itu bisa kebaca dari log atau historinya. Siapa yang menulis pada jam berapa, gitu ya. Apakah memang dia memiliki kewenangan untuk menulis atau tidak, gitu ya. Itu bisa diatur di sistem. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan standardized terminologies, gitu ya. Artinya terminologi itu harus mencangkup term-term atau kata-kata yang biasanya mendeskripsikan upaya perencanaan, upaya tindakan, dan upaya evaluasi dari praktik asuhan keperawatan. Dan standar terminologisnya ini harus benar-benar standar, tidak boleh singkatan slang, bahasa slang, gitu ya. Jadi prosesnya harus jelas. Prosesnya misalkan swab, gitu ya, ditulis dengan swab sesuai dengan terminologinya. Kemudian kalau menggunakan terminologi yang lain, bahasa yang lain, jangan menggunakan bahasa slang. Tapi gunakanlah bahasa medis yang benar-benar terstandar, gitu ya. Nah, kemudian dokumentasi keperawatan yang aman, bermutu, harus memenuhi aspek-aspek tertentu, gitu ya. Jika dia dokumentasinya berbasis digital, harus jelas, legit, gitu ya, legible, dari kata legit. Kemudian concise di sini adalah teratur, gitu ya. Contemporaneous, progressive, and accurate. Kemudian harus menyertakan informasi berkaitan dengan pengkajian fisik atau pengkajian pasien, kemudian aksinya apa, tindakannya apa, outcome-nya apa, gitu ya. Proses pengkajiannya lagi, kalau misalkan ada pengkajian ulang, itu apa saja, kapan, kemudian risiko, misalkan risiko dari pasien, risiko jatuh, gitu ya, atau risiko penyakit lain, gitu ya, itu harus dicatat. Komplikasi dan perubahan-perubahannya lain itu harus dicatat dan diketik, gitu ya. Kalau dia digital terus diketik, gitu ya. Tapi kalau misalkan manual ya harus ditulis secara jelas. Nah, kemudian dokumentasi keperawatan digital juga harus memenuhi aspek mediko-legal, gitu ya. Syarat-syarat mediko-legal sebagai dokumentasi. Syarat-syarat mediko-legal itu maksudnya apa? Yaitu syarat-syarat apakah perawat tersebut berwenang untuk mendokumentasikan tindakan keperawatan untuk pasien X, atau perawat tersebut berhak untuk melihat riwayat atau perkembangan catatan perawatannya pasien dan sebagainya. Itu aspek dari mediko-legal yang berkaitan dengan dokumentasi. Kemudian perawat yang sifatnya adalah yang tinggi, gitu ya, levelnya, bisa itu dalam bentuk PP ataupun karu, gitu ya, lebih tinggi, itu harus bisa mengaudit, ya, harus bisa membaca setiap tindakan keperawatan, dokumentasi keperawatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan standar, telah diisi dengan baik, atau seperti apa, gitu ya. Jadi memang dokumentasi keperawatan ini tidak hanya dalam aspek tulis menulis, gitu ya,
tapi sampai bentuk evaluasi pun harus dilakukan, ya. Nah, dokumentasi keperawatan lainnya yang aman, bermutu, gitu ya, memenuhi berbagai aspek lainnya yang tentunya yang digital itu harus sesuai dengan tanggung jawab, peran, gitu ya, berkaitan dengan dokumentasi tersebut. Maka saya bilang, gitu ya, siapa sih yang berhak atau siapa sih yang bisa melihat catatan perkembangan pasien X, gitu ya. Tidak semua perawat itu bisa melihat perkembangan pasien yang di luar tanggung jawabnya dia. Itu nggak boleh, gitu, itu ada aspek etiknya. Gitu, walaupun dia nakes, tapi tetap pada prinsipnya, gitu ya. Kalau misalkan memang dia bukan yang bertanggung jawab terhadap pasien X, maka dia tidak boleh. Termasuk salah satunya adalah memperbincangkan status pasien, gitu ya, kemudian dibahas di kantin, ngobrol, atau dibahas di angkot, gitu ya, di tempat makan dan sebagainya. Nah, itu udah boleh, itu sudah berkaitan dengan melanggar aspek etik yang berkaitan dengan confidentiality atau kerahasiaan, gitu ya. Nah, selanjutnya, gitu ya, dokumentasi keperawatan yang digital juga harus melihat akses, gitu ya, akses dari dokumen, akses dari tadi, gitu ya, rekapan atau rekaman dan sebagainya. Tidak boleh sembarang orang itu mengakses. Tidak boleh sembarang orang itu mengakses, apalagi bukan pasien atau bukan perawat yang merawat pasien. Itu tidak boleh, itu secara etik. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.